Oke sahabat tani, ini tanaman tomat Madona ya. Jadi tanaman cabai rawit sultan ini tumpang sari dengan tomat Madona. Untuk penanaman tomat Madona saya selipkan di sela-sela tanaman cabai rawit sultan. Nah, karakter tomat Madona ini buahnya jumbo-jumbo, karakternya daging tebal, buahnya keras padat, otomatis berbobot dan lebih tahan lama daya simpannya. Jadi untuk sahabat tani semua yang ingin metode tumpang sari dengan tomat, tanam saja pakai benih yang mereknya Madona F1. Dan untuk perawatan sama, kita mengocor cabai, tanaman tomat diikutkan kocor, spray juga diikutkan. Jadi tidak khusus merawat atau menyepray tomat. Kita perawatan cabai sama dengan melakukan perawatan tomat. Oke sahabat tani, ini akan saya shot lebih dekat mengenai tomat Madona. Nah, jadi pas waktu pembungaan seperti ini ya cabai, tomatnya nggak apa-apa, terspray dengan nitrisi B ditambah kalimaktop serta fukia, itu yang masuk ke buah. Lalu untuk pertumbuhannya sama, nitrisi D dan proton max, bisa ditambahkan antrakol, fungisida, dan sudah ada zinknya. Lalu untuk pengocoran ya biasalah, pakai Novatek boleh, Winner boleh, Grower juga boleh, dimix dengan Kapos Plus 3 sendok. Lalu untuk pengocorannya, jika ada indikasi layu bisa ditambahkan fungisida racikan sahabat tani. Tapi kalau aman-aman saja ataupun di lingkungan Anda, wilayah Anda masih kering, bisa di mix dengan asam humat ataupun asam amino juga boleh. Jadi kalau asam amino itu fungsinya untuk menambahkan bibit bakteri, kalau fungisida untuk membasmi bakteri. Kalau saya di musim penghujan lebih cenderung ke fungisida karena saya basmi bakterinya. Paling enggak 2 atau 3 minggu sekali yang menggunakan fungisida. Karena fungisida sistemik itu reaktifnya kisaran 1 minggu, dan nanti 1 minggu lagi mungkin masih steril, baru ada gejala-gejala bakteri datang. Nah, nanti kita fungisida lagi. Nah, kalau tanaman aman bagus tidak masalah, karena fungisida jaraknya mungkin hanya di kisaran 35 cm persegi. Tapi kalau untuk sahabat tani di wilayah tertentu masih kemarau, bisa di mix dengan asam humat, asam amino, ataupun seperti power soil, top soil, itu boleh selera. Untuk sahabat tani yang penting tujuan kita menanam cabai ataupun tomat itu biayanya irit, hasilnya maksimal. Nah, itu tujuan para petani. Oke sahabat tani, jadi perawatan yang pokok itu di peralihan fase vegetatif pindah ke generatif itu riskan sekali. Tanaman mudah stres dan kita harus menyuplai nutrisi secara rutin supaya tidak telat. Nanti kalau telat bisa mengakibatkan tanaman stres ataupun nanti bakalan buah atau bunga itu rontok, tidak jadi buah. Nah, itu kendalanya. Lalu biasanya peralihan di musim kemarau ke hujan itu kebanyakan mau daun cabai, daun tomat itu pasti akan menguning, terkena bercak daun lalu rontok, daunnya ambrol, tinggal sisa ditunas-tunas saja. Sedangkan tunasnya juga terserang tungau dan trip, nyoklat-nyoklat, hampir ambrol juga. Nah, maka dari itu insektisida banyak ya sekarang ya, karena kalau cuma mengandalkan abamectin sama piridapen di wilayah sini juga sudah tidak mempan. Bisa kita rolling menggunakan Pegasus, ada Agus, ada banyaklah, itu klopinapir itu juga bagus. Kita pakai yang sekiranya irit saja, lalu nutrisi jangan sampai telat. Nah, intinya itu nutrisi juga dimix di bareng insektisida itu supaya
insektisida membasmi hamanya, suplai nutrisi supaya menumbuhkan tunas baru. Jadi tidak kantru ataupun tidak telat untuk pemulihan tunas baru, karena kalau tunas barunya telat otomatis nanti kita masa panennya akan lebih mundur. Oke sahabat tani, jadi mudah sekali ya, yang penting kita konsisten untuk perawatan, karena hama trip maupun tungo itu 1 minggu saja sudah mengakibatkan tunas fatal, bisa jadi sampai ke hitam-hitaman itu tunasnya. Maka dari itu kita harus deteksi sejak dini untuk pengendalian hama tungo maupun trip. Untuk tomat madonanya lumayan bagus ya ini ya, mantap ini, super. Untuk tomat madonanya bagus, setiap tangkai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 buah, ada yang 8 buah dan juga ada yang 6. Jadi untuk sahabat tani yang ingin menanam tomat, tanamlah merek Madona ini. Ini hanya untuk telacaran tanaman sedikit-sedikit di sela-sela tanaman cabai, akan tetapi produktivitas buahnya jos gandos super ini. Lalu untuk pengocoran di musim penghujan, menurut saya rekomendasi saya ya dikasih fungisida paling enggak 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, agar akar tanaman aman, karena di musim kemarau aman, di musim penghujan otomatis guludan basah lembab, jadi bakteri mudah berkembang biak. Oke sahabat tani, demikian tips perawatan cabai maupun tomat. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam petani Indonesia, sukses selalu.